Pratama Arhan dan Justin Hubner belum dimainkan klubnya sejak kembali dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya memiliki 3 pemain yang masih aktif berkompetisi di klub selepas kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisa pemain dalam skuad Garuda menjalani libur off-season, baik yang merumput di Liga 1 maupun luar negeri. 3 pemain yang kembali ke klub tersebut yaitu Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Di antara 3 nama itu, hanya Jordi Amat yang sudah kembali beraksi bersama klubnya, yaitu Johor Darul Ta'zim. Jordi, yang hanya bermain melawan Irak, kembali merumput di Liga Super Malaysia. Bek 32 tahun itu bermain sebagai starter dalam laga Johor Darul Ta'zim kontra Sri Pahang, Sabtu, 22 Juni 2024. Ia pun melanjutkan start impresif JDT pada musim ini dengan kemenangan keempat, dengan skor 3-0 atas Sri Pahang. Kabar tidak menggembirakan datang dari Arhan dan Hubner yang bermain di kompetisi lebih tinggi. Arhan belum menambah penampilannya di Suwon FC sejak debut berhadiah kartu merah saat berjumpa Jeju United pada 26 Mei lalu. Setelah kembali dari tugas negara, Arhan sudah melihat timnya bermain 2 kali tanpa mengajaknya. Pada Sabtu kemarin, Suwon FC harus mengakui keunggulan FC Seoul dengan skor 0-3 pada lanjutan K-League 2024. Agenda selanjutnya Suwon adalah menjamu Gwangju pada Selasa lusa. Hal serupa menimpa Hubner di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Sebagai pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers di Premier League, Hubner diharapkan bisa mencari menit main reguler di J1 League. Nyatanya situasi tersebut belum terjadi, lantaran ia baru mengecap 3 penampilan di ajang Liga, hanya sekali menjadi starter. Sama seperti Arhan, bek tengah 20 tahun itu juga sempat mendapatkan kartu merah langsung. Selepas tampil 2 kali untuk Indonesia melawan Irak dan Filipina, ia belum beraksi untuk Cerezo Osaka. Pada Sabtu kemarin menghadapi Jubilo Iwata, tak ada nama Hubner di jajaran starter maupun pemain cadangan. Arhan dan Hubner menatap tugas berat untuk bermain reguler di klubnya sebagai bekal dipanggil Timnas Indonesia. Agenda berikut Timnas Indonesia yaitu berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September. Drawing babak elit yang diikuti 18 tim terbaik Asia ini akan digelar pada 27 Juni. Jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, live RCTI. Jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diikuti Timnas Indonesia, Kamis, 27 Juni 2024. Drawing atau undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dilangsungkan pada Kamis, 27 Juni 2024, di Kuala Lumpur, Malaysia. RCTI melalui media sosialnya mengumumkan bila akan menyiarkan secara langsung acara drawing tersebut. Timnas Indonesia berada di pot 6 dalam drawing tersebut. Drawing akan digelar pukul 15 waktu Kuala Lumpur, Malaysia atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara RCTI mengonfirmasi akan melakukan siaran sejak pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dalam acara drawing ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pada awalnya ingin menghadiri acara tersebut. Namun melalui Ketum PSSI, Erick Thohir, Shin Tae-yong dikonfirmasi tidak jadi berangkat ke Malaysia lantaran sedang dalam kondisi yang tidak fit. Hari ini Coach Shin Tae-yong sedang beristirahat, kata Erick Thohir pada Jumat, 21 Juni 2024. Kemarin Coach Shin Tae-yong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Ya jadi kita menunggu recovery, pemulihan, Coach Shin Tae-yong. Sehingga tanggal 27 Juni 2024, juga ketika penarikan undian untuk kejuaraan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga Coach Shin Tae-yong tidak mendampingi saya. Jadi saya nanti pergi sendiri, tambahnya. Biaya sidang Martin Paes dicas tembus 32 miliar rupiah, jadi penyebab sang kiper tak kunjung perkuat Timnas Indonesia. Ya, walaupun mungkin buat PSSI, mungkin buat Erick Thohir ini tidak
mahal ya, yaitu 1 sampai 2 juta dolar. Nah, ini mahal. Jadi ini juga mungkin menambah wawasan kita, termasuk gua ya, karena gua juga baru tahu dan gua share ke kalian. Kebetulan gua dapat informasinya dari sumber yang kredibel. Jadi kalau sekarang dolar itu udah lumayan tinggi ya, 16.000, berarti sekitar 16 sampai 32 miliar. Nah, jadi bayangkan bagaimana perjuangan teman-teman PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir. Ya, walaupun mungkin duitnya dari kas atau dari apa, kan tetap ini sebuah upaya yang dilakukan ya, untuk bagaimana membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan langkah Martin Paes membela kita. Jadi tidak murah, teman-teman. Jadi Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dalam kasus Martin Paes. Bung Harpa, sapaan Haris Pardede, mengatakan, hanya untuk membayar biaya sidangnya saja, PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran $1 Amerika hingga 2 juta dolar Amerika atau setara Rp16 sampai Rp32 miliar. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi, apakah tingginya biaya di atas yang membuat kasus Martin Paes tak kunjung disidangkan di CAS? Berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CAS, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli 2024. Biaya untuk bertarung di CAS, kasus Martin Paes, ternyata tidak murah. Mungkin untuk Erick Thohir ataupun PSSI tidak mahal, yakni $1 Amerika hingga 2 juta. Saya juga baru tahu dan mendapatkan informasi ini dari sumber yang kredibel, kata Bung Harpa, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah mendapatkan paspor Indonesia sejak akhir April 2024, kiper FC Dallas itu belum eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Penyebabnya karena Martin Paes dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Dalam kasus ini, Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun, atau melebihi batas usia yang telah ditentukan. Meski begitu, bukan berarti tak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Celah inilah yang tengah diperjuangkan PSSI. Terbukti, PSSI sampai berani menaturalisasi Martin Paes menjadi WNI meskipun yang bersangkutan belum tentu bisa memperkuat timnas Indonesia. Bocoran Hamdan Hamedan, satu striker tajam Liga Belanda sudah masuk radar timnas Indonesia. Tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, memastikan nama Mauro Zijlstra sudah masuk daftar. Mauro menyatakan bahwa dia ingin bisa membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Kabar ini tentu jadi angin segar karena skuad Garuda butuh pemain depan mematikan. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa nama Mauro Zijlstra sudah mereka dapatkan. Bahkan, Mauro termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia. Mereka juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan data yang akan dibutuhkan pelatih. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora. Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan potensial. Data Mauro Zijlstra sudah lama terdaftar di list Kemenpora. Data dan statistik, video-video pertandingan juga sudah dikumpulkan, tulis Hamdan Hamedan dilansir dari Instagram pribadinya. Pihak Kemenpora bahkan sudah menerima laporan melalui pelatihnya.
Data ini sudah dikumpulkan sejak tahun 2023 lalu. Selain statistik dan video, kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro dari pelatihnya sekitar bulan September-Oktober 2023, tukasnya. Hadirnya Mauro tentu akan jadi angin segar bagi skuad Garuda. Untuk posisi penyerang saat ini Rafael Struijk masih jadi andalan Shin Tae-yong. Dia berduet dengan Ragnar Oratmangoen untuk membongkar pertahanan lawan. Tentunya Shin memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain yang akan masuk timnya. Apalagi, dia sudah membangun pondasi sejak 4 tahun lalu.